See you again with me, Jansar Channel. Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Jansar Channel. Kali ini masih jalan-jalan di dekat atau di samping Canada Bay. Tepatnya di Bayview Park. Bayview Park letaknya di Council Concord, New South Wales, Sydney, Australia. Tepatnya inner west of Sydney, Australia. Kali ini sama jalan-jalan seperti biasa, aku ajak untuk memahami dalam ayat Al-Quran. Kali ini dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-52. Ini adalah park atau taman di pinggir pantai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Shadaqallahul azim. Artinya dismin, mereka itulah orang-orang, these are the people, mereka itulah who are cursed by Allah, orang-orang yang dilaknat Allah. And whoever dan barang siapa siapa saja is cursed by Allah, telah dilaknat Allah. You will not, niscaya engkau pasti tidak akan find a helper for him. Mendapatkan penolong baginya. Sama sekali tidak dapat mendapat penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwa dalam penjelasannya atau tafsirnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sifatnya seperti orang-orang Yahudi itu sudah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Itu dalam Al-Quran, kawan. Jadi di dalam Al-Quran itu untuk menerangkan, menjelaskan supaya umat manusia bisa selamat, tidak meniru manusia yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Nah, ini jelas. Jadi orang-orang Yahudi ini dijauhkan dari rahmat Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang semacam mereka itu memang pantas dilaknat atau dikutuk oleh Allah karena mereka sangat angkuh dan sombong atau takabur. Mereka memandang bahwa penyembah berhala lebih mulia daripada orang mukmin atau pengikut Muhammad SAW. Inilah kebencian yang ada di hati-hati mereka. Jadi apakah dapat diterima akal sehat bahwa orang musyrik ini termasuk, yaitu mereka memandang bahwa dirinya itu paling benar, lalu perbuatan mereka seperti halnya manusia-manusia yang syirik atau musyrik. Jadi dari sebagian umat Islam ada yang menyembah atau masih meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah, seperti menyembah batu, menyembah api, menyembah selain Allah pokoknya. Yaitu seperti membawa sesuatu sesaji, bahwa semua ini kalau nggak dikasih sesajen akan mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Inilah syirik. Sebenarnya perbuatan syirik itulah yang mengakibatkan kerusakan alam di mana-mana. Ini dalam Al-Quran, kawan. Makanya Al-Quran ini
khusus bagi manusia-manusia yang meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhan sekalian alam. Itu apakah dapat diterima akal sehat bahwa orang-orang musyrik, orang yang menyembah apa dan siapapun selain Allah lebih baik dan lebih benar daripada orang yang hanya menyembah Allah? Itu memang benar, Allah tuh gaib, tapi zatnya bisa kita lihat. Bisa nggak manusia membuat langit, manusia membuat bumi, manusia membuat planet-planet atau air dan sebagainya? Itu kalau nggak bisa, coba lihat paling mudah, bisa nggak manusia membuat seperti kelapa ada airnya, pepaya ada bijinya seperti itu, bisa nggak? Atau manusia membuat manusia, bisa nggak? Makanya inilah kesombongan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Termasuk ini dalam ayat ini adalah membicarakan tentang orang-orang Yahudi yang sangat arogan, sangat egois dan sombong mereka hingga sampai merubah ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Zabur tersebut, kawan. Inilah contoh manusia-manusia yang benar-benar lupa dengan Tuhannya dan Sang Penciptanya. Barang siapa telah mendapat kutukan dari Allah atau laknat dari Allah, pasti ia tidak akan menemukan penolong dan pembela yang akan membebaskannya dari siksaan dan azab nanti di akhirat setelah kita meninggalkan dunia. Ini kawan, ini adalah janji Allah, berita atau kabar atau bocoran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang akan memberi syafaat penolong kepada manusia tersebut selain hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang syafaatnya diharapkan semua manusia di akhir zaman ini. Oleh karena itu, dengan video ini mudah-mudahan kita semua lebih paham dan berhati-hati dalam hidup ini. Ingat kawan, hidup hanya satu kali. Remember buddy, our life only one, no two time. Never come back again. If we die, never come back again in the world. Okay? See you in the next video. I hopefully our life more best and better and blessed insyaallah. Bila kurang jelas, kurang benar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.